Halo Sobat Trigi, sekarang kita masih berada di acara Uklam-Uklam Nang Malang bersama dengan Hondaisme. Dan di sini pada saat kita lagi coffee break di Jardin ya. Nah, ada sebuah mobil yang lucu banget. Sebenarnya kalau kalian pernah lihat mobil ini ada di Jakarta, iya sekarang memang mobil ini punya HPM. Dan ini sekarang sedang melakukan studi juga keliling-keliling sebagai mobil Dreams Cafe. Iya, kalau kalian pernah ingat, Honda kan punya Dreams Cafe di daerah Senayan gitu ya. Tapi kan Dreams Cafe di sana sudah tutup. Sekarang Dreams Cafe-nya jadi mobile cafe seperti ini. Dan mobil yang dipakai ini sangat menarik. Ini adalah Honda N-Van E. Jadi sebuah K-car van yang imut tapi sangat praktikal, namun berpenggerak listrik. So kayak apa sih Honda N-Van E ini? Karena di Jepang ini ada versi komersil dan ada versi passenger alias buat pribadi juga dijual gitu ya. Apakah Indonesia soon akan menjual mobil ini juga atau mungkin untuk fleet? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Honda N-Van E. Oke, mari kita bahas K-car unik dari Jepang yang berpenggerak listrik dan berfungsi lebih ke arah niaga ya. Ini adalah Honda N-Van E. Dan memang kalau kalian pernah lihat bentuknya itu cukup familiar karena memang mobil ini tuh basicnya adalah Honda N-Box. Kalau kalian pernah nonton di channel kita juga pernah mereview Honda N-Box terbaru gitu ya. Kalau pengen nonton kalian bisa klik linknya di bagian atas ini karena di Indonesia juga ada yang jual via importir umum gitu. Nah, kalau N-Box lebih ke arah passenger, lebih buat K-car perkotaan gitu ya. Di tahun 2024, sebenarnya N-Box itu udah keluar dari 2018, tapi di 2024 Honda mengeluarkan versi niaganya atau komersilnya yang namanya Honda N-Van. Bedanya dia lebih utilitarian dan tentunya fitur-fitur yang lebih memanjakan passenger tentunya dihilangkan gitu ya. Jadi memang lebih untuk kebutuhan komersial. Dan ini sendiri baru keluar di tahun 2024 dan Honda Indonesia nggak lama langsung membawa ini ke Indonesia untuk studi dan juga untuk mobil Dreams Cafe baru mereka. Iya, karena seperti yang kalian tahu, Honda kan pernah punya cafe, Dreams Cafe, dan sekarang sudah berubah jadi versi mobile cafe yang bisa kemana-mana. Sekarang kita sedang berada di Malang bersama dengan Honda Indonesia di acara Uklam-Uklam Nang Malang, Honda City Tour bersama dengan Honda e-Technology. Dan salah satu mobil listrik e-Technology Honda ya ini gitu kan. Nah, so kita kupas luar dan dalam dari Honda N-Van E ini, mulai dari eksteriornya dari belakang seperti biasa. Nah, oke. Nah, untuk secara dimensi Honda N-Van ini memang dia masih masuk ke dimensinya K-Car ya. Jadi makanya dia dapat insentif dan keringanan lain-lain di Jepang sana. Anggap aja seperti LCGC-nya Jepang gitu ya. Tapi bedanya dengan Indo, kalau LCGC Jepang itu super canggih, gak ada fitur safety yang dikorbanin, gak ada fitur yang dikurang-kurangin. Semuanya benar-benar proper car, hanya saja secara dimensi dan secara kubikasi mesin itu memang ada batasannya. Contohnya kalau untuk versi bensin, kubikasinya terbatas di 660 cc, namun memang boleh pakai turbo, tapi cc-nya nggak boleh lebih dari itu. Dan ini memang juga ada versi yang mesin bakar internalnya, namanya Honda N-Van aja. Sedangkan ini kan N-Van E yang versi full electric ini baru keluar di tahun 2024. Nah, bahas desainnya dari belakang, dia boxy banget, khas dengan K-Car, tapi memang dia tinggi gitu ya. Jadi benar-benar maksimalin space di bagian dalam. Di sini dia nggak ada spoiler, tapi untuk safety tetap ada third brake stop lamp di sini dan ada wiper belakang loh. Nice banget, wipernya taruh di atas sini dengan kaca yang udah ada di fogger di bagian sininya. Jadi keamanan belakang tetap terjamin. Logo Honda di bagian sebelah sininya. Ini juga bagian belakangnya untuk garnish plat nomornya tetap dibiarkan hitam seperti ini ya, utilitarian. Dan untuk logonya dia hanya ada E dengan logo stiker seperti ini ya. Aslinya memang N-Van E. Dan ini logo Dreams Cafe, karena mobil ini mobil Dreams Cafe. Nah, bumpernya juga tipis di bagian bawah sini gitu, karena memang ini untuk memaksimalkan space
Dan di bumpernya juga udah ada 4 titik parking sensor yang disematkan di bagian belakang sini. Bicara soal lampu belakang, lampunya pipi banget di bagian samping sini. Tapi kerennya untuk lampu senja dan lampu rem dia sudah LED ya di bagian sini nih. Ada LED bar dan ada LED dots untuk lampu remnya. Walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa seperti ini. Nah, lanjut ke bagian samping. Di bagian sampingnya tuh sebenarnya cukup unik. Kenapa? Karena mobil ini itu kanan dan kirinya tuh berbeda. Untuk bagian sisi kanan, sisi pengemudi, dia pintunya tuh seperti ini. Jadi dia depannya pintu biasa, di belakangnya pintu geser seperti ini. Nah, ini untuk orang duduk untuk menyajikan kopi di Dream Cafe-nya ya. Dan ini di sini tetap ada pilar di sininya. Tapi untuk di bagian sisi passenger, nah itu pilarless dia. Jadi mobil ini benar-benar cocok nih kalau mau dipakein buat jadi cafe atau buat bawa barang yang besar gitu ya. Karena memang pintunya sebelahnya itu pilarless. Benar-benar terasa praktis banget. Nah, jadi kalau kalian pengen langsung taruh meja di sini, kayak contohnya ini ada Dreams Cafe, ini nggak ada pilarnya di bagian sini sehingga ini bisa langsung full akses ke bagian dalamnya sebelah sini. Dan kebetulan ini memang karena mobil ini adalah mobil cafe, makanya ini udah dimodifikasi dengan penggunaan meja di bagian sini. Termasuk ada televisi juga yang bisa di swivel di bagian sebelah sininya. Di bagian samping door handle-nya keduanya di bagian belakang hitam seperti ini. Memang belum electric sliding door, tapi ya ini pintunya enteng jadi nggak masalah. Untuk door handle depan model grip type hitam seperti ini. Tapi udah keren lah ya. Ini kayaknya common part sama Brio atau sejenisnya, karena tipis. Oke. Kemudian lanjut lagi ke bagian spion. Di spion sebelah kiri, dia spionnya masih model hitam seperti ini, nggak dicat, tapi dia modelnya udah pedestal ya, jadi nggak dimount di bagian pilar, dia dimount di body. Dan juga dia ada kaca cembung di bagian bawah sininya. Ini banyak nih dipakai di K-Car untuk memantau ke bagian bawah gitu. Karena memang mobil ini kan nggak ada Honda Sensing, nggak ada lane watch gitu ya, tapi tetap dikasih kayak gini tetap oke. Dan lampu sein dia bukan di spion, dia di bagian fender sebelah sini warna amber. Berlanjut lagi ke bagian samping sini. Nah, kacanya gede-gede, jadi visibilitas keluar tuh jumawa banget. Walaupun memang untuk urusan railing pintunya dia masih expose seperti ini ya, tapi ya oke lah, normal, ini kan mobil niaga lagi-lagi. Nah, ke bagian kaki-kaki aslinya untuk Honda N Van itu memang sebenarnya masih stilis ya, alias masih pelek kaleng. Tapi untuk versi Honda Dreams Cafe ini tentunya sudah dimodifikasi. Ini peleknya cuman diganti di bagian luarnya aja sih. Jadi untuk dopnya dia pakai dop yang ala-ala Moon Ice gini, lucu banget, bisa ngaca di sini gitu ya. Dan ini masih mempertahankan ban asli K-Car-nya. Dia pakai Yokohama Blue Earth, ukurannya 145/80 R13, 13 inci, kecil ya. Ini bannya pun bisa gua genggam begini nih, saking tipisnya. Karena emang bannya K-Car rata-rata memang kecil seperti ini gitu. Nah, lanjut ke bagian depan. Di bagian depan sini tampangnya juga lucu banget, robust gitu ya. Kesannya tuh no play gitu. Dia modelnya semi bonnet, jadi memang tetap ada kap mesin di sini walaupun kapnya nggak terlalu panjang. Dan untuk bagian grill, dia ada logo Honda di bagian tengah dan didominasi dengan warna hitam seperti ini. Kenapa? Karena untuk varian N-Van E Honda e-Technology, ini dia depan di sini lokasi charging portnya. Nah, charging portnya ini ada 2 di bagian sini dan di bagian sini. Ntar gue bahas lebih lanjut. Ke bawah tetap ada air dam besar di sini untuk keperluan AC dan pendinginan baterai, termasuk ada lubang-lubang kecil di sini yang terlihat sangat unik. Nah, lampunya masih kristal multi reflektor untuk bagian depan, tapi untuk varian yang N-Box atau N-Van yang konsumen ini sebenarnya ada varian yang LED proyektornya. Tapi ini nggak apa-apa, lagi-lagi keperluannya kan untuk niaga. Lampu senja di bagian sini, low beam dan high beam, bolam H4 di bagian sini, dan untuk lampu senja di bagian samping sebelah sininya. Udah lucu banget. Oke, lanjut bahas soal charging portnya. Nah, charging port dari si Honda N-Van ini ada di bagian depan sini, dan dia ada 2 ya, satu di sini, satu di sini. Untuk yang sebelah sini, dia itu AC standar charging, makanya dibukanya langsung dari depan. Tapi untuk di bagian samping sini, dia itu DC fast charging, dibukanya harus dari dalam dari sebelah sini. Dia udah electric opener gitu ya, tinggal kalian pencet aja bagian sini. Nah, otomatis sangat kebuka. Ini dia kalau DC fast charging memang CHAdeMO ya, karena kan masih unit CBU Jepang. Dan dia sekali ngecas full itu bisa jalan sejauh 245 km dengan motor listrik single motor, cuman 52 horsepower dengan torsi 162 Nm.
Dan secara overall, desain dari si Honda N-Van ini menurut gue udah unik banget sih. Memang di Indonesia dia nggak sendirian, karena di Indonesia juga merek sebelah alias Mitsubishi sudah mempertimbangkan, bahkan sudah menjual untuk fleet, yaitu Mitsubishi Mini Cab EV. Nah, kalau Honda mau masuk juga ke pasar komersil listrik seperti ini untuk mobil perkotaan, sepertinya akan menjadi sesuatu yang menarik banget. Oke, lanjut kita lihat ke bagian interiornya. Nah, lagi-lagi praktikalitas khas K-Car kelihatan banget di sini. Kenapa? Karena pintunya terbuka lurus 40 derajat yang memberikan akses yang luar biasa mudah untuk keluar dan masuk mobil ini. Ya, lurus nih ya pintunya kebukanya gitu ya. Jadi enak banget untuk naik dan turunnya. Nah, punten izin masuk ya Honda. Karena kemarin sebenarnya ini mobil ada di Honda Day, tapi kaca filmnya gelap semua dan kita nggak bisa lihat dalamnya, makanya belum bisa review. Tapi di sini udah bisa. Nah, seperti ini. Jadi inilah dashboard dari Honda N-Van E secara bentuk gitu ya, secara layout memang ini serupa dengan dashboard Honda N-Box ya. Tapi ini versi yang trondolnya, jadi memang dia tidak ada apa-apa. Kalau Honda N-Box kan dia ada kayak piano blackwood panel, kemudian ada head unit touchscreen dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau di sini dia benar-benar polos seperti ini aja, full black, hitam semua. Tapi tetap kalau soal fitur dia nggak skip ya. Jadi contohnya misalnya kita kalau melihat di bagian samping sini tetap ada cup holder, kemudian ada lubang AC di sini. Dia juga tetap masih ada climate control yang sudah digital auto climate di sini. Oh gila, keren nih. Jadi udah lengkap sampai di fogger depan, di fogger belakang, mode arah sempurnya ke kepala, ke kaki, semua udah ada. Bahkan masih ada heaternya karena kan mobil ini CBU Jepang juga. Di bagian sampingnya ada tombol ikon, ini untuk eco mode, dan di bawahnya ada penyimpanan terbuka serta ada persneling. Nah, persnelingnya ini modelnya plak-ketiplak sama persis seperti yang kalian temukan di Honda-Honda modern, sampai Honda Stepwagon, sampai Honda EN1. Persneling mobil elektriknya Honda itu memang seperti ini. Jadi dia ada 4 tombol. D itu di sini untuk drive, ini N untuk netral, P di bagian atas, dan untuk mundur dia ditarik ke bawah ini ya, supaya nggak kepencet nggak sengaja. Jadi bagus nih desainnya. Sisanya penyimpanan di sini, lagi ada cup holder buat pengemudi, ada Dreams Cafe Latte kerjasama dengan Jardine. I'll be taking that, thank you Honda. Dan juga ada penyimpanan lagi di sini, termasuk ada tombol engine start stop, power buttonnya di sini, dan juga di bawahnya ada pengaturan arah tinggi lampu depan, ada untuk matiin traction control. Ya masih ada traction control loh mobil kayak begini ya. Safety tetap diprioritaskan, dan juga ada untuk buka charging port di bagian depannya. Nah, setirnya seperti ini, polos, masih full poliuretan gitu ya, tapi tetap ada logo Honda di sini juga. Dan untuk tuas-tuas lampu di bagian sebelah kanan, lampunya sudah auto, keren banget. Termasuk ada tuas untuk wiper di sini. Speedometernya di sini. Jadi speedometernya sendiri memang digital dan simple banget seperti itu. Jadi di bagian atas ini nih, ini untuk speednya, di bagian bawah sini untuk MID-nya. Udah simple kayak gitu aja. Dia joknya two tone, full fabric, jadi hitam dengan kombinasi warna abu-abu seperti ini. Pengaturan joknya masih manual memang, tapi ya udah bisa recline dan sliding, jadi udah cukup oke. Nah, lanjut lagi. Di bagian sisi passenger memang ini nggak ada joknya karena sekarang dia lagi bercosplay jadi Dreams Cafe. Jadi sini udah ada custom meja yang benar-benar bisa dipakai untuk jualan ya. Ini bahkan ada terpalnya no di bagian sana tuh, siap untuk jadi mobile cafe. Di bagian atas headliner dia full black seperti ini, masih ada lampu dome light di bagian belakang, masih ada dome light di bagian depan, jadi terang pas lagi malam-malam. Dan juga kaca tengahnya dia memang gak ada di night view-nya, tapi atas sini tetap dikasih sun visor single untuk bagian driver saja. Door trim lagi-lagi full black dari atas sampai bawah, dan ini full hard plastik semua karena kan lagi-lagi utilitarian, tapi kontrolnya lengkap, bahkan sampai untuk spionnya aja dia udah electric adjustment dan juga udah electric retract loh. Keren ya untuk mobil niaga. Ada power door lock dan ada 2 buah power window, termasuk yang di bagian driver pun power window-nya sudah auto. Di bawah juga ada penyimpanan lagi. Ini motifnya garis-garis, mirip kayak N-Box. Dan tentunya yang paling jawara dari sebuah K-Car adalah ruangannya. Kalian bisa lihat ini headroom
Jauh banget. Ini bener-bener gede banget gitu. Gue sih udah biasa karena gue naik Cube ya. Cube walaupun bukan kei car tapi dia secara filosofi tuh mirip gitu. Ini tuh tinggi banget. Kalau orang yang baru coba naik mobil kayak begini tuh pasti kaget, gila headroomnya 2 jengkal ke bagian atas ini gitu. Jadi memang sangat lega. Orang yang setinggi Alex pun yang 190 bahkan sampai 2 meter masih muat untuk duduk di sini tanpa masalah. Ya, oke, kita cek baris keduanya yuk. Nah, di baris kedua sini itu sliding door. Dan dia hanya ada kursi baso kayak gini ya, karena ini mau lagi mobil untuk jualan. Jadi memang hanya pakai kursi baso seperti ini. Nah, sisanya ini bisa ditaruh full, bahkan kayak coffee maker gitu-gitu segala macam di sini bisa ya. Karena ini gede banget, ruangannya bener-bener gede ya tuh nggak main-main. Ada apar, ada steker, sampai ruangan ke atasnya. Bahkan ini dome lightnya ada 3 loh, sampai ke bagian bagasi situ pun ada dome lightnya di bagian atas. Jadi dome lightnya 3. Bener-bener gila sih, keren sih emang. Jepang tuh kalau bikin kei car udah nggak ada lawan lah. Soal space, soal lain-lain tuh nggak ada lawan. Oke, kita cek ke bagian bagasinya. Bagasinya sendiri bukanya masih pakai handle mechanical. Nah, dan kalau dibuka lagi-lagi di bagian belakang sini tuh ada ini ya, ada Dreams Cafe, meja besar seperti ini. Dan ini juga di bagian bawahnya ada meja lipat yang bisa di-extend ke atas. Nah, kayak gini. Tuh, jadi mejanya bisa keluar body gini buat display dan sejenisnya. Gila, ini sih kalau kalian pengen usaha nggak butuh mobil segede Grand Max sih. Kalian pakai mobil segede gini aja tuh sebenarnya udah cukup banget kalau kalian bisa nge-custom interiornya dengan proper gitu. Bener-bener, terutama yang main highlight nih bisa pasang awning, ada roof rack kayu, culture abis. Dan ya bener kayak yang tadi gue bilang, yang menjadi main attractionnya adalah ininya nih. So, gimana menurut kalian mengenai Honda N-Van ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Thank you banget udah nonton. See you in the next video. Ride safe and Godspeed. Lanjut naik yang ini, le. Oh, sebelah sana, le. Electrostatic door handle. Punten.